Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami puji kekuasaan-Mu Tuhan, karena kuat kuasa-Mu Engkau masih melindungi kami. Memelihara kami di pagi ini, kami masih beroleh udara yang segar. Itu adalah karena kasih Tuhan semata. Karena itu Tuhan, kami tak lupa untuk mengucap syukur dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 kita pasti sering sekali mendengarkan slogan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini adalah slogan sekaligus mengingatkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini, agar setiap aktivitas ataupun pekerjaan yang kita lakukan tetap berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa terganggu ataupun terbebani karena pandemi COVID-19 ini. Sebuah slogan itu memang bertujuan untuk memperingatkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik. Maka demikian dengan halnya kalau kita juga sering mendengarkan slogan, yaitu taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Ini sering sekali menjadi slogan untuk para pejabat pemerintahan, di mana masyarakat ingin bertujuan untuk mengingatkan para pejabat-pejabat negara supaya bekerja sesuai dengan hukum. Dan pejabat negara juga menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Keadilan untuk semua, bukan untuk sepihak. Taati hukum dan tegakkan keadilan itu bukan kepada pejabat negara saja disampaikan, tetapi juga berlaku pada suatu kelompok kecil, baik itu di perkantoran ataupun suatu persekutuan dari beberapa orang, baik itu di gereja. Sering sekali juga mengingatkan satu sama yang lain agar menaati hukum, aturan peraturan yang telah ditetapkan di dalam persekutuan tersebut, agar dilakukan oleh setiap peserta tanpa terkecuali, dan menegakkan keadilan bagi seluruh peserta di dalam persekutuan tersebut. Inilah yang menjadi topik nats Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, agar marilah menegakkan keadilan dan marilah menaati hukum. Ternyata menaati hukum dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu menaati hukum adalah kewajiban
Dan hak kita adalah menerima keadilan yang sama ratanya satu dengan yang lain. Kita wajib juga menaati hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Dan kita juga harus menegakkan keadilan, yaitu bagi semua orang, bagi setiap orang Kristen. Baik itu juga kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Allah memberikan perintah kepada kita umatnya untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan. Tuhan memberikan perintah ini dengan tujuan agar terciptanya suatu kondisi atau suasana damai sejahtera. Suasana atau kondisi tidak ada kecurigaan, tidak ada yang tersakiti, atau tidak ada yang terpisahkan dan tidak ada yang terlewatkan. Itulah guna untuk menegakkan keadilan. Dan manusia diminta untuk menaati hukumnya agar manusia tahu tujuan hidupnya, yaitu melakukan apa yang Allah minta di dalam hukum Taurat dan di dalam hukum kasih Allah, sehingga manusia tidak akan berjalan di jalan yang tidak baik, tetapi manusia memiliki jalan yang terarah, yaitu semakin dekat kepada Tuhan. Jadi bagaimanakah caranya kita untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan? Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang memang hanya ingin dimengerti, tapi tidak mau mengerti orang lain. Hanya ingin dipahami, tetapi tidak mau memahami orang lain. Oleh karena itulah Allah meminta kita secara pribadi masing-masing untuk lebih dulu mengerti dan memahami, untuk lebih dulu mengerti apa itu hukum Allah, sehingga kita mampu melakukan, menaati hukum Allah, dan kita mampu memahami orang lain, mengerti orang lain. Oleh karena itu kita juga bisa mampu melakukan keadilan bagi semua orang. Dengan cara ini, mencoba dari hal-hal kecil, yaitu sebagai contoh memberikan suatu aturan di dalam keluarga. Tetapi kita harus menjadi pelaku utama di dalam melakukan aturan yang telah kita tetapkan di dalam keluarga, yaitu seyogyanya sebagai orang tua. Baik itu kita membuat aturan secara suami ataupun istri, baik itu kita membuat aturan sebagai opung yang sangat dihormati untuk anak, untuk semua peparan. Tetapi kita juga harus menjadi pelaku ataupun taat dalam aturan yang telah kita buat. Dengan ini kita pun seyogyanya telah melaksanakan keadilan atas hukum yang telah kita ciptakan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling utama adalah bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menaati hukum Tuhan dan menegakkan keadilan. Dan dengan kita menaati hukum dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu untuk semua orang, bahkan untuk diri kita, maka kita telah menciptakan kedamaian, damai sejahtera, dan kita juga menjadi teladan bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, agar kami selalu taat kepada hukum-Mu, agar kami selalu menegakkan keadilan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga taat terhadap hukum negara kami, taat terhadap hukum gereja kami,
dan kami juga mampu menegakkan keadilan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan ini ya Tuhan, maka semua orang yang ada di sekitar kami akan bersuka cita, karena sesungguhnya kami telah mendatangkan damai sejahtera melalui Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Tuntun dan pimpinlah hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.